hal yang bisa membuktikan bahwa Indonesia ini emang eksotis, punya semuanya, itu bisa kita lihat salah satunya dari tempat-tempat pariwisata. Karena banyak banget ternyata di Indonesia yang dinobatkan sebagai tempat wisata terbaik bahkan dalam kelas dunia. Dan ini berhubungan banget sama pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang tourism village. Jadi ada 4 desa wisata yang masuk ke dalam kategori Sustainable Destination Top 100. Jadi apa aja tempat-tempat wisatanya? Yuk langsung aja kita bahas, pantengin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini bersama aku, Indri Astuti Maulana. Video ini merupakan sambungan dari video sebelumnya yang kita ngebahas seputar pariwisata terbaru yang ada di daerah Sumatera Barat. Kalau kamu belum nonton, kamu wajib banget tonton itu dulu, karena itu merupakan perspektif yang pertama untuk kita melihat suatu fenomena yang terjadi dalam satu kota. Dan ini aku bakal ngelihat dari perspektif yang lainnya, tepatnya itu dari perspektif arsitektur. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tonton dulu ya, bisa klik di sini. Dan sekarang kita bakal ngelanjutin obrolan seru kita, pariwisata dan arsitektur itu. Kalau gitu, sebelum masuk ke videonya, bantu aku dulu ya untuk subscribe channel ini, nyalain bel notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini ke semua sosial media yang kamu punya, biar kita tetap terus sharing tentang segala sesuatu yang informatif dan bermanfaat pastinya. Kalau udah, aku mengucapkan banyak terima kasih, dan langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, kalau ada di sini teman-teman yang nonton dari luar jurusan arsitektur, mungkin bertanya-tanya gitu ya, emang ada hubungannya gitu arsitektur dan pariwisata? Aku bakal ngejelasin sedikit. Jadi sebenarnya di arsitektur itu nggak sesempit tentang perancangan sebuah bangunan, kita ngegambar sebuah bangunan dan hal-hal yang berkaitan sama itu aja. Tapi sebenarnya di arsitektur itu juga luas banget, kita ngebahas banyak banget. Apalagi kalau sesuatu itu berhubungan sama manusia, aktivitas, dan ruang. Jadi kalau segala sesuatunya itu membahas tentang ruang nih, yang mau itu ruang terbuka atau ruang tertutup, dan di dalamnya ada aktivitas dan manusia yang akan beraktivitas di sana, itu merupakan bagian dari arsitektur juga. Makanya di arsitektur itu ada banyak banget, kayak ada arsitektur kota, arsitektur interior, sustainable arsitektur, arsitektur pariwisata, dan lain sebagainya, banyak banget. Nanti ke depan insya Allah aku bakal bahas tentang itu, biar teman-teman atau adik-adik gitu ya yang lagi kuliah di jurusan arsitektur, dia bisa menentukan minatnya kemana. Tapi tetap yang jadi poin utama di arsitektur itu adalah desain. Jadi kita ngebahas tentang desain mulai dari yang mikro, meso, dan juga makro. Nah, makro di sini dalam hal itu adalah kota. Nah, di kota ini pastinya juga banyak dong kegiatan atau aktivitas yang ada di dalamnya, dan salah satunya adalah kegiatan pariwisata itu tadi. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau kegiatan pariwisata itu sangat berpengaruh dengan pergerakan kota, mau itu secara fisik dan juga ekonominya, dan banyak hal lagi. Dimana si arsitek ini akan merencanakan bagaimana visualisasi dari tempat pariwisata yang akan dibuat nantinya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, apalagi di Indonesia gitu kan ya. Indonesia kan terkenal banget dengan keeksotisan alamnya. Apa aja tuh ada sebenarnya di Indonesia. Nah, aku kutip dari Erlangga Gresinov. Bener gak sih bacanya? Pokoknya gitu. Kutipannya adalah seperti ini. Belanda tidak punya gunung, Swiss tidak punya pantai dan lautan, Jepang miskin akan sumber daya mineral, Singapura tidak punya sawah, Arab Saudi tidak punya hutan, sedangkan Indonesia punya segalanya. Harusnya Indonesia bisa semakmur negara-negara di atas atau bahkan lebih. Pada setuju nggak sih? Kalau aku setuju banget ya sama kalimat ini, karena kayak emang kan kita emang punya semuanya. Indonesia ini emang kaya banget, mau itu sumber daya alam, manusia, dan lain sebagainya, itu kita semua punya. Jadi sayang banget gitu kan ya kalau nggak dimanfaatkan dengan maksimal dan juga sebijaksana mungkin. Hal yang bisa membuktikan bahwa Indonesia ini emang eksotis, punya semuanya, itu bisa kita lihat salah satunya dari tempat-tempat pariwisata. Karena banyak banget ternyata di Indonesia yang dinobatkan sebagai tempat wisata terbaik bahkan dalam kelas dunia. Nah, sebelum memulai semuanya, aku pengen sharing dulu tentang ada nih tempat-tempat wisata yang benar-benar eksotis yang ada di Indonesia dan masuk kelas yang terbaik gitu di dunia.
Dan ini berhubungan banget sama pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang tourism village. Jadi ada 4 desa wisata yang masuk ke dalam kategori Sustainable Destination Top 100. Jadi apa aja tempat-tempat wisatanya? Yuk langsung aja kita bahas, pantengin terus ya. Yang pertama, pastinya di tempat yang benar-benar terkenal. Kalau nggak tahu Indonesia, pas ditanya aja tuh orang di mana aja tuh bisa tahu. Di mana lagi kalau bukan di Bali. Yang pertama namanya adalah Desa Panglipuran di Bali. Terletak di sekitar kaki Gunung Batur, Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli. Jaraknya itu kalau dari Denpasar sekitar 45 km. Nah, desa ini dihuni oleh masyarakat Bali Mula. Masyarakat Bali Mula ini adalah masyarakat Bali yang belum mendapat pengaruh dari luar. Jadi masyarakatnya itu lebih banyak melakukan ritual gitu loh untuk menyembah leluhurnya. Dan uniknya lagi, masyarakat Bali Mula ini dia menyembah dewa yang berbeda gitu dari daerah-daerah yang lainnya. Di luar desa itu sendiri, maksudnya kalau satu desa itu emang dihuni oleh masyarakat Bali Mula, jadi desa tetangga misalnya bukan dihuni sama masyarakat Bali Mula, itu dewa yang disembah itu bakal berbeda. Itu sih ya keterangannya yang aku baca tentang masyarakat Bali Mula ini, sekadar untuk pengetahuan aja. Terus selain keunikan dari masyarakatnya itu tadi, tapi keunikan lainnya itu juga terletak pada arsitektur rumah-rumah yang ada di Desa Panglipuran Bali ini. Nama desanya Desa Penglipuran. Pengli atau Pengli ya? Sorry kalau aku salah, tapi tulisannya kayak gini, Desa Penglipuran. Terus arsitektural rumah-rumah yang ada di desa itu, dia tuh beragam, sama gitu bentuknya semua. Jadi itu bakal estetik banget kan ya, vibes Bali-nya dapet banget kalau kita berkunjung ke sana. Dan di sini juga menerapkan konsep Trihita Haraka, yaitu hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Terus buat kamu yang pengen datang ke Desa Penglipuran ini jangan khawatir, karena masyarakat yang ada di desa situ sangat welcome gitu ya sama wisatawan yang datang ke desanya. Tapi pastinya dengan beberapa syarat. Kita harus tetap menjaga sikap, karena itu kan kita ada di sekitar rumah-rumah warga ya. Terus juga di sana ada aturan unik juga. Untuk masuk ke desanya itu nggak boleh pakai kendaraan. Jadi kendaraannya itu ada kayak lahan parkir di depannya, itu dititip di sana. Itu buat siapapun, karena buat wisatawan dan juga buat warga setempat yang punya kendaraan itu emang harus ditaruh di lahan parkir yang sudah disediakan. Jadi emang kamu harus menikmati desanya itu dengan berjalan kaki, malah itu bakal lebih terasa ya. Dan kita bisa langsung berinteraksi mungkin sama warga-warga sekitar, dan itu pastinya bakal jadi tempat destinasi yang seru banget dengan mengangkat kearifan lokal pastinya, dengan melihat kebiasaan-kebiasaan ataupun visualisasi secara real yang ada di sana. Oh iya, satu lagi nih yang paling unik di sana adalah aturan adatnya. Dimana aturan adat di sana itu mengatur bahwa pria itu tidak boleh menikah dengan 2 wanita. Jadi istrinya cuma boleh 1. Wow. Dan untuk desa yang kedua itu namanya Desa Pamuteran dan masih di Bali. Emang ya Bali tuh emang terkenal eksotis banget. Buat teman-teman yang udah pernah ke desa-desa yang aku sebutkan ini, mungkin bisa sharing ceritanya di bawah kayak gimana vibes-nya di sana, kayak gimana perasaan kamu pas ada di sana. Nah, untuk si Desa Pamuteran Bali ini sedikit berbeda gitu sama si Desa Penglipuran tadi. Si Desa Pamuteran ini itu awalnya dikenal sebagai desa yang kumuh gitu. Karena kebiasaan dari nelayan yang ada di sana itu kalau nangkep ikan biasanya dengan bom atau dengan potas namanya, atau potasium sianida atau racun berbahaya gitu buat ikan-ikan. Jadi dengan kebiasaan seperti itu pastinya berdampak dong ke warga sekitar gitu ya, jadi lingkungannya kumuh. Terus karena itu juga pantai yang ada di Desa Pamuteran ini itu juga tercemar kan, dan selain si pantainya yang rusak, pastinya terumbu karangnya juga ikut rusak karena pengeboman dan penggunaan racun itu tadi untuk menangkap ikan. Alhamdulillahnya nih ya, ada orang yang menangkap kalau sebenarnya pantai ini tuh bisa jadi potensi gitu untuk dijadikan tempat wisata. Dan akhirnya ada upaya dari Ketua Yayasan Karang Lestari, terus dijadikanlah tempat ini sebagai destinasi wisata. Dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengedukasi dulu masyarakat yang ada di sana. Ini langkah bagus banget sih, karena percuma udah dibikin bagus-bagus, tempat sebagus apapun kalau masyarakatnya itu nggak aware, nggak sadar gitu akan potensi yang ada di daerahnya gitu kan. Akhirnya berhasillah tempat ini menjadi tempat wisata yang dikunjungi oleh orang-orang yang menginginkan ketenangan gitu. Karena menurut artikel yang aku baca itu, tempat ini, Desa Pamuteran ini, itu suasananya sunyi banget. Jadi buat kayak menenangkan pikiran
pikiran, terus kayak pengen relaksasi gitu, kayaknya tepat banget untuk kamu mengunjungi Desa Pemutaran di Bali ini. Nah, untuk destinasi yang ketiga dan keempat ini ada di daerah gak jauh-jauh dari Bali, yaitu ada di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta juga mengambil peran nih dalam memperkenalkan Indonesia dari segi wisata yang berkelanjutan itu tadi. Dimana ini termasuk ke poin yang ketiga ya. Itu nama desa wisatanya adalah Desa Wisata Ngelanggeran Yogyakarta. Udah bener belum sih ngomongnya? Pokoknya tulisannya kayak gini. Jadi ketika kita bergerak sedikit naik dari Bali ke Yogyakarta, di mana tepatnya berada di Patuk, Yogyakarta. Dan desa ini merupakan desa wisata gunung api. Nah, di desa ini yang terkenal juga selain wisata gunung api, itu juga terkenal dengan wisata embung atau kayak penampungan air gitu, dan juga air terjun. Dan biasanya masyarakat di desa ini juga mengembangkan konsep yang namanya live in. Jadi untuk wisatawan yang pengen merasakan bener-bener hidup di desa itu, jadi bener-bener tinggal gitu ya di desa itu, bisa tinggal di rumah-rumah warga yang disediakan. Kita bisa benar-benar menyaksikan bagaimana kebiasaan warga setempat. Terus kita juga bisa ngikutin gimana sensasinya, kegiatan-kegiatan yang khas yang ada di sana. Jadi konsep live in ini cocok banget buat kamu yang suka eksplorasi gitu. Dan lanjut ke desa terakhir, yaitu desa keempat yang masuk ke dalam Sustainable Destination Top 100 itu adalah Desa Penting Sari, Yogyakarta. Ya, ini masih di Yogyakarta. Ini desa menurut aku yang paling epic sih gitu ya, karena dari program-program yang ada di sini tuh banyak banget. Jadi kalau di desa wisata Ngelanggeran itu kan menerapkan konsep live in, tapi beda lagi nih sama Desa Penting Sari ini. Desa ini mengangkat konsep desa ramah lingkungan, kebudayaan, dan pertanian. Wow, lengkap banget kan ya kalau kita berkunjung di sini. Jadi menurut aku nggak salah sih kalau desa ini dinobatkan atau masuk ke dalam top 100 Sustainable Destination itu tadi. Jadi untuk mendukung konsep yang diterapkan di desa ini, mereka melakukan banyak aktivitas. Yang pertama itu kita pastinya bisa menyaksikan kearifan lokal yang masih sangat terjaga di desa ini. Terus keasrian lingkungannya yang pasti dengan adanya tanaman dan kolam ikan yang berjejer di setiap rumahnya. Jadi di tiap-tiap rumahnya itu ada kolam ikan, dan itu pastinya bakal seru banget kan ya. Keasriannya itu kayak, terus dengan kekayaan alam yang ada di sana, kita juga bisa belajar di sana. Belajar tentang alam, lingkungan, pertanian, perkebunan, bahkan juga kewirausahaan serta kehidupan sosial budaya. Dan juga kita bisa belajar tentang kesenian nih di sini. Mau itu kesenian gamelan, tari, membatik, membuat wayang, membuat janur, dan masih banyak lagi. Terus nggak ketinggalan dari desa sebelumnya, di desa ini juga menerapkan konsep live in. Jadi kita juga bisa nih untuk tinggal di desa tersebut, di rumah-rumah warga, untuk merasakan rutinitas yang ada di sana. Terus juga bisa berkemah, trekking, dan juga outbound. Wah, keren banget sih ini ya. Karena paket komplit gitu nggak sih? Coba deh teman-teman cerita. Kalau ada yang pernah ke Desa Penting Sari ini, coba tolong ceritain di bawah gimana pengalamannya. Karena ini sesuai banget sih sama namanya, Penting Sari. Kita emang harus penting banget gitu untuk datang ke sini, menikmati destinasi-destinasi yang ada di sana. Amazing. Azan guys, istirahat dulu. Nah, itu dia 4 tempat wisata di Indonesia, khususnya yang termasuk dalam kategori Tourism Village yang masuk ke dalam Sustainable Destination Top 100. Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Indonesia yang termasuk dalam kategori tempat wisata terbaik gitu. Sebenarnya ada 10 lagi, dan di sini aku bakal bacain cepet aja. Itu menurut versi Kemendes 2017 lalu. Jadi ada 10 itu tadi, siapa tahu ada deket rumah kamu, ada di kampung halaman kamu bisa langsung berwisata ke sana, refreshing ke sana. Yang pertama ada Desa Sungai Nyalo, Painan, ini di Sumatera Barat, keren banget. Terus ada Desa Madoba di Mentawai, ada Desa Taman Sari, Banyuwangi, Desa Pujon, Kidul, Malang, Desa Segantung, Gunung Kidul, Desa Ubud, Gianyar, Desa Waturaka di Ende, Desa Pongkok di Klaten, Desa Teluk Merantai, Pelalawan, Riau, dan Desa Bontagula di Bontang. Ada nggak sih yang termasuk dalam kampung halaman kamu atau di dekat kediaman kamu? Kalau aku ada nih, yang di Sumatera Barat itu ada 2, yang tadi ada di yang itu namanya Desa Sungai Nyalo di Painan, itu nggak jauh dari sini, sekitar 3 atau 4 jam gitu. Terus Mentawai, tapi jujur aku nggak berani dan belum pernah ke Mentawai juga karena
ombaknya sungguh luar biasa kalau Mentawai itu ya. Jadi kalau nyali-nyalinya yang kayak aku kayaknya ke tempat lain aja deh gitu. Oke, dari sekian banyak itu tadi tempat-tempat wisata, sekitar kurang lebih ada 14 tempat wisata yang aku sebutin tadi yang dinobatkan sebagai tempat-tempat wisata terbaik. Ada nggak sih tempat wisata terbaik itu yang dia dinobatkan sebagai tempat wisata terbaik karena mengusung konsep asing gitu atau luar? Ada nggak sih yang kayak gitu? Enggak kan ya? Jadi kesimpulannya gimana